Film dimulai dengan memperlihatkan Jordan yang terbangun karena mendengar jeritan seorang wanita. Kemudian, Jordan melangkah perlahan dalam kegelapan yang mengerikan, penuh rasa ketakutan karena tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun ketika Jordan mendekati suara tersebut, dia merasa ada sesuatu yang membuatnya gemetar ketakutan karena ada suara seorang pria muncul dari kegelapan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Grant dan ia mencoba berteman dengan Jordan. Meskipun Jordan dengan tegas memintanya untuk tetap menjauh. Grant meyakinkan Jordan bahwa dia juga merupakan korban, karena ingatannya hanya sebatas berada di rumahnya sebelum akhirnya ia menemukan dirinya di tempat ini. Setelah menenangkan diri, Jordan kembali melanjutkan pencariannya. Akhirnya, dia menemukan wanita yang berteriak tadi bernama Anna, duduk di samping seorang pria yang terluka dan tidak sadarkan diri. Namun, Jordan memastikan bahwa pria itu masih hidup setelah memeriksanya. Ketika Grant memanggil ke arah kegelapan tanpa mendapat jawaban, Jordan bangkit untuk mencari jalan keluar dari keadaan yang semakin mencekam. Anna mengungkapkan ketidakpercayaannya pada Grant saat ia pergi mencari pintu keluar. Meski ragu, Jordan memutuskan untuk mengikuti Grant. Ketika terdengar teriakan lagi, Grant memberitahu mereka bahwa dia telah menemukan seseorang yang lain. Jordan dengan hati-hati menyiapkan batu untuk berjaga-jaga, sementara Anna khawatir bahwa Grant mungkin mencoba membiasakan mereka. Grant menyadari bahwa mereka mencurigainya sebagai penyebab mereka berada di tempat ini ketika Anna mencoba menyerangnya. Oleh karena itu, Grant memohon agar mereka memberinya kepercayaan. Tiba-tiba, Anna berteriak ketika sebuah tangan berdarah menyentuh bahunya. Grant bereaksi dengan cepat melindungi wanita-wanita tersebut dan menahan tangan berdarah tersebut. Ternyata, itu adalah tangan seorang pria bernama Luke yang sebelumnya tidak sadarkan diri. Dengan tegas, Grant memerintahkan semua orang untuk tenang sambil tetap menjaga Luke. Grant bersikeras agar semuanya tidak ribut, karena jika mereka terus bertengkar, peluang untuk melarikan diri akan semakin kecil. Kemudian, seorang pria bernama Alex memasuki ruangan setelah Grant mengumumkan bahwa dia menemukan orang lain selama mencari jalan keluar. Jordan segera menanyakan mengapa hidung Luke berdarah. Dan Alex menjawab bahwa dia hanya ingat ketika terbangun dan diseret ke sebuah mobil. Alex berusaha keras untuk mempertahankan dirinya, namun akhirnya ia pun kalah. Di hari kedua, Anna berteriak memutuskan untuk mencari jalan keluar dari situasi yang membingungkan ini. Lalu tiba-tiba, sang penculik menyalakan lampu dan akhirnya mereka bisa melihat satu sama lain. Grant yang cermat memeriksa sekitarnya dan menemukan dinding bata yang dia yakini sebagai petunjuk penting. Serangkaian suara misterius dan penemuan jam yang berjalan mundur menyulut rasa penasaran mereka. Akhirnya terungkaplah jalan yang mengarah ke pintu kayu, mengundang mereka untuk menjelajahi tempat misterius ini lebih lanjut. Luke dengan penuh keputusasaan menggedor pintu dan berteriak memohon untuk dibebaskan. Sampai akhirnya pintu itu pun terbuka. Mereka menemukan diri mereka berada di dalam sebuah sumur yang dalam dengan langit-langit tinggi dan terkunci oleh balok-balok kayu. Di depan mereka terdapat 4 tong dengan pasokan air yang cukup untuk bertahan selama 2 bulan dan toilet jongkok yang sederhana dilengkapi dengan gulungan tisu. Meskipun Anna dan Alex khawatir akan kekejaman penculik, Luke berteriak dan memanjat keluar. Jordan mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa orang-orang yang mereka cintai pasti akan mencari mereka. Namun, frustasi terus membayangi Luke yang akhirnya mencoba menarik bola lampu hingga akhirnya jatuh bersama dengan kabel panjang yang terputus. Grant memperingatkan Luke untuk tidak mengotori air saat mencuci wajahnya langsung dari tong, hingga membuat Grant akhirnya menjepit Luke ke dinding setelah Luke berusaha melundak ke dalam air. Jordan sepakat dengan tindakan Grant dan memohon agar mereka dapat menggunakan air tersebut, mengingat ketidakpastian seberapa lama mereka harus bertahan hidup di sini. Di hari ketiga, Grant memutuskan untuk menerobos tembok bata.
Ia yakin bahwa jika dia bisa mengambil satu bata, maka akan lebih mudah untuk mengambil sisanya. Ia yakin karena telah berpengalaman sebagai seorang kontraktor selama 20 tahun. Jordan penasaran dengan alasan mereka dipilih untuk disekap. Ia pun mulai bertanya tentang kehidupan pribadi yang lain. Alex dengan berat hati mengungkapkan bahwa dia baru saja bercerai, sementara Grant adalah seorang duda. Jordan mulai berspekulasi bahwa penculik mungkin memilih mereka yang tidak memiliki banyak keluarga dekat dan mungkin hanya memiliki sedikit teman. Namun ketika Luke ditanya, ia merespon dengan kesal karena menurutnya memahami tujuan penculik itu hanya membuang-buang waktu, dan yang lebih penting adalah mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun Luke skeptis, Jordan tetap yakin bahwa ada karakteristik khusus dari orang-orang yang diculik. Anna kemudian bercerita tentang penyiksaan oleh mantan pacarnya. Sebelum akhirnya, ia mengakhiri hubungan itu. Kini, Grant mulai berpikir bahwa dugaan Jordan mungkin masuk akal. Ia pun mengungkapkan bahwa istrinya menderita kanker, dan ia diminta untuk mengakhiri penderitaannya dengan membunuhnya. Namun sial, ia malah dianggap bersalah atas kematian sang istri, hingga dipenjara selama 2 tahun. Luke kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah merampok toko, dan secara tidak sengaja membunuh penjaga toko tersebut. Sementara itu, Alex bersikeras bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun, dan meminta untuk dibebaskan, yakin bahwa penculik telah salah menangkapnya. Dalam keadaan frustasi dan terus berteriak, Alex akhirnya mendapat pukulan dari Luke yang kesal. Di hari keempat, ketika mereka sedang meminum air, Alex tiba-tiba menemukan sebuah pisau bedah bersama dengan sebuah pesan yang tertulis, tubuh manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari sebulan tanpa makanan. Jordan mulai menyadari bahwa mereka didorong ke ambang batas hingga menjadi tidak tahan dan mungkin terpaksa untuk saling memakan. Sebagai seorang dokter, Jordan mengetahui bahwa pisau bedah tersebut dimaksudkan untuk memotong jaringan kulit dan otot. Reaksi dari yang lainnya mencerminkan kegelisahan dan keterkejutan mereka terhadap kekejaman serta motif dan tujuan di balik tindakan sang penculik. Dalam upaya untuk mencegah pemakaian pisau bedah, Grant berusaha mengambilnya. Lalu, mereka mendengar musik dari luar sumur yang ternyata berasal dari sepasang kekasih. Namun, keadaan berubah saat mereka mendengar teriakan para korban di dalam sumur. Pasangan kekasih tersebut mengikuti teriakan. Namun sebelum mereka bisa membantu, sang penculik muncul dan menembak mereka dengan senapan bius. 5 tahanan itu terus berteriak. Tanpa mereka sadari, si penculik sudah mengikat sepasang kekasih itu di kursi mobil mereka sendiri dan mendorongnya ke danau hingga akhirnya tewas tenggelam. Keputusan kejam si penculik membuat para tahanan merasa putus asa dan frustasi. Hingga hari kelima, Anai mulai merasa kedinginan karena kadar gula darahnya turun. Jordan memberitahu bahwa ada 3 tahap sebelum mencapai kematian akibat kelaparan. Pertama, tubuh akan membakar semua lemak dan kalori sebelum membakar semua otot. Kedua, tubuh akan menjadi lemah disertai dengan pusing-pusing. Terakhir, mereka akan mengalami kelemahan total yang akan berujung pada kematian. Tubuh akan melakukan segala cara untuk mendapatkan makanan ketika semakin dekat dengan ajal. Memasuki hari ke-17, Grant terus berjuang untuk menyekel dinding bata. Setelah susah payah, dia berhasil melepaskan satu batu bata, dan dengan bantuan Luke, mereka berhasil membongkar sisanya. Namun, alih-alih menemukan jalan keluar, mereka menemukan tengkorak para korban yang menjadi saksi kekejaman si penculik. Jordan mencoba mempertahankan semangat teman-temannya yang semakin tipis. Grant yang putus asa diyakinkan oleh yang lain bahwa mereka akan menemukan cara untuk mengalahkan sang penculik. Grant sambil batuk-batuk mengungkapkan bahwa dia menderita penyakit aritmia dan jika tidak bisa meminum obatnya, hidupnya akan terancam. Pada hari ke-20, Alex telah memelihara 2 kecoa yang masih hidup sebagai sumber potensial makanan.
Namun ketika Luke mengambil salah satu ketuanya, Alex marah dan akhirnya memakannya. Alex menyadari bahwa upayanya untuk memelihara kecoa tidak berguna. Sementara itu, saat Luke mencoba memanjat dinding sumur, ia menemukan bahwa lampu penerangan telah diperbaiki secara diam-diam oleh sang penculik. Anna memberitahu Luke bahwa Alex memberikan informasi penting, yaitu mengetahui tentang penyakit Grant secara diam-diam. Lalu ketika Grant tertidur, Luke merangkak mendekat untuk mencuri pisau bedah, memadamkan lampu, dan menyerang Jordan dan Grant. Luke memberi alasan bahwa Grant akan mati pada akhirnya, dan mereka harus memanfaatkan tubuhnya untuk bertahan hidup. Namun sebelum Luke dapat melanjutkan serangannya, Alex berhasil menjatuhkannya. Grant kemudian mencegah Jordan untuk membalas serangan Luke yang pingsan. Pada hari ke-22, Grant terlihat semakin lemah, namun masih mampu bercanda ketika Jordan mengira detak jantungnya telah usai. Jordan menolak permintaan pembebasan ikatan dari Luke yang kemudian meminta bantuan Alex dan Anna. Jordan menegaskan bahwa Luke akan tetap terikat sampai mereka berhasil melarikan diri. Namun menurut Luke, mereka semua bisa saja sudah tewas saat waktu sudah habis. Ia juga berpendapat bahwa mengorbankan satu orang dapat meningkatkan peluang mereka untuk selamat. Dia melihat bahwa Grant yang tampak sangat lemah mungkin dianggap sudah sekarat. Namun Jordan tidak setuju. Menurutnya menyerah hanya akan memuaskan tujuan sang penculik. Lantas dia mencoba mencari ketenangan di dalam sumur dan mengunci dirinya sendiri dari dalam. Keesokan harinya, kondisi Grant semakin memburuk dan Luke mengusulkan untuk menghabisinya agar bisa makan. Sementara itu, Anna terus memperhatikan Grant dengan ketertarikan. Pada hari ke-24, tiba-tiba Alex menyergap Jordan secara diam-diam dan membuatnya pingsan. Ketika Jordan terbangun, dia menyadari bahwa Alex dan Anna telah bersekongkol untuk menyerang Grant. Meskipun ia berusaha melawan, kekuatan yang berkurang membuatnya dibuat pingsan oleh mereka. Kemudian Grant disiksa dengan tulang-tulang tengkorak dan akhirnya tewas di tangan Alex dan Anna. Selanjutnya, mereka memanfaatkan pisau bedah untuk memakan Grant. Penculik menyatakan bahwa fase pertama sudah selesai. Ia pun merasa puas dengan kejadian tersebut. Pada hari ke-25, Jordan telah diikat, sementara yang lainnya masih asik memakan Grant. Jordan merespon dengan menyebut mereka monster, terutama saat Luke berdiri di atasnya dan mengolok-oloknya tentang kematian Grant. Luke menamparnya dan menegaskan bahwa mereka hanya berusaha bertahan hidup, terlepas dari apapun sebutannya. Namun, Jordan tetap meyakinkan bahwa akhirnya mereka semua akan mati. Sementara mereka tengah asik memakan Grant, Jordan menemukan kamera CCTV milik sang penculik. Pada hari ke-27, Jordan didekati oleh Anna yang memberikannya air. Jordan mencoba membujuk Anna untuk melepas ikatannya, menekankan bahwa para pria hanya mengontrolnya dan pada akhirnya akan memakannya juga. Namun, Anna mengungkapkan bahwa dialah yang membujuk Luke dan Alex untuk menyerang Jordan dan Grant. Jordan pun disadarkan bahwa Anna memiliki kendali atas nasib hidup atau mati mereka. Pada hari ke-28, kondisi Jordan semakin melemah, sementara Anna dan Luke tampak telah pulih. Namun, Alex menunjukkan tanda-tanda kegilaan yang mengkhawatirkan. Ia mulai berbicara tentang perlunya memakan daging manusia segar untuk menjaga kemurniannya. Ini menandakan gejala ketidakstabilan mentalnya. Alex melihat bahwa Jordan sudah lemah, meskipun Luke meyakinkannya bahwa mereka masih bisa memakan Grant. Ketika Alex terus menatap Anna, dia memanggil Luke untuk membantunya. Alex didorong menjauh oleh Luke yang menasihatinya untuk bertahan beberapa hari lagi. Namun ketika Luke mendekati Jordan, Alex kembali menatap Anna dengan cara yang mencurigakan. Tanpa peringatan, Alex menyerang Anna untuk memakannya, dan akhirnya lengannya digigit. Luke terpaksa menikah sama Alex hingga ia pun tewas karena kehabisan darah. Pada hari ke-29, Jordan akhirnya berhasil bebas setelah berjuang keras untuk melepaskan ikatan selama beberapa hari sebelumnya. Dia mengambil pisau bedah dari tempat Luke dan Anna yang tertidur lelap.
Namun, gerakannya membuat Luke terbangun dan Jordan pun ketahuan. Jordan berlari menuju sumur untuk bersembunyi, tapi Luke berhasil mengejarnya. Meskipun demikian, Jordan mampu membebaskan diri dengan menggunakan pisau bedah dan akhirnya dia berhasil mengunci dirinya di dalam sumur. Pada hari ke-30, Luke dan Anna mengamati penghitungan waktu yang akhirnya mencapai angka 0, menandakan bahwa mereka telah menghabiskan waktu 1 bulan penuh di dalam tempat itu sesuai instruksi sang penculik. Mereka merasa senang dan percaya bahwa mereka akan dibebaskan. Namun, kekecewaan besar menyelimuti mereka ketika jalan keluar yang dijanjikan tidak kunjung muncul. Pada hari ke-31, Jordan disambut oleh Anna di depan pintu. Anna menjelaskan bahwa tindakannya dipicu oleh kebutuhan untuk bertahan hidup, mengingat bahwa Luke jauh lebih kuat darinya. Anna memohon kepada Jordan untuk membiarkannya masuk karena takut dibunuh oleh Luke. Saat Jordan bertanya apakah Anna sendirian, Anna mengaku bahwa dia sendirian. Namun, Jordan menyadari bahwa Anna berbohong karena melihat seseorang di belakangnya dari bawah pintu. Akhirnya, Jordan mengucapkan selamat tinggal kepada Anna karena ia sadar Anna telah menipunya. Pada hari ke-33, semua orang dalam keadaan kehabisan akal. Luke menjadi marah dengan Anna karena melihatnya terus memakan tubuh Alex. Dalam kemarahan, Luke mencekik Anna hingga akhirnya tewas. Namun tiba-tiba, Luke terkejut ketika Jordan menyerangnya dengan pisau. Karena lukanya cukup parah, Luke pun kehabisan darah dan akhirnya tewas. Kini hanya Jordan yang tersisa dan dia mengaku tahu apa yang diinginkan sang penculik. Lalu, Jordan menatap langsung ke kamera CCTV menghina sang penculik dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mau memakan daging manusia. Dia juga menyebut sang penculik sebagai orang yang lemah. Lalu, Jordan mengambil sebuah tulang sambil mengatakan bahwa dia sudah selesai memainkan permainannya. Akhirnya, Jordan menghancurkan lampu, menyelimuti dirinya dalam kegelapan yang sangat mengerikan. Dia mengambil penutup salah satu tong, lalu menulis sesuatu di dalam kegelapan tanpa diketahui oleh sang penculik. Kemudian, Jordan bergerak ke sudut ruangan untuk bersandar di sana. Hari-hari pun berlalu dan Jordan tetap diam sambil terus diamati. Akhirnya, wajah sang penculik pun terungkap dan dia tampak kesal karena Jordan tetap menolak untuk makan daging manusia. Akhirnya, sang penculik pun membeberkan alasan tindakannya ini yang dimulai sejak dia masih kecil. Saat itu, dia mengalami kecelakaan mobil dan masuk ke dalam jurang bersama ibunya. Sang penculik berusaha untuk meraih ibunya, tetapi kakinya terjepit. Dan dia menyadari bahwa ibunya telah meninggal dengan wajah berlumuran darah dan mata terbuka. Si penculik ingat bahwa dia ditemukan oleh tim penyelamat beberapa minggu setelah kecelakaan tersebut. Tim penyelamat terkejut melihat kondisi lengan ibunya yang tampak seolah-olah telah dimakan. Si anak terus menatap ibunya dan tim penyelamat segera membawanya menjauh dari tempat kejadian. Terungkap bahwa ketika masih terjebak, si anak terpaksa merobek mantel ibunya untuk memakan dagingnya demi bertahan hidup. Di hari ke-36, si penculik terpaksa memasuki sumur karena penasaran dengan kondisi Jordan. Di dalam bayang-bayang, dia melihat mayat-mayat dan menemukan Jordan yang masih dalam posisi yang sama. Dia yakin bahwa Jordan telah tewas, jadi dia melihat ke dalam tong dan menemukan catatan yang ditulis oleh Jordan yang berbunyi, "Sampai jumpa sinar matahari." Namun tiba-tiba, Jordan bergerak mendekati sang penculik dan dia menyerangnya menggunakan tulang yang telah dia persiapkan. Alhasil, sang penculik pun terkejut dan tak dapat berkata apa-apa dan hanya menatap Jordan. Jordan menyatakan kemenangan dan akhirnya sang penculik pun tewas di dalam kegelapan. Meskipun lemah dan bingung, Jordan kemudian berjalan ke arah tangga tali yang digunakan sang penculik. Dia melihat matahari yang menyinari sumur, memicu ingatannya tentang seorang anak kecil yang bersenang-senang di bawah sinar matahari. Saat itu, Jordan berhasil keluar dari kegelapan
dan kembali ke dunia luar.